Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, rindu, haus, dan lapar akan firman-Mu. Bimbing kami dalam kebenaran firman-Mu, dan bukalah pengertian bagi kami, supaya firman yang kami dengar saat ini dapat menguatkan iman percaya kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi juga kami mampu dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Demi Kristus firman yang hidup itu kami berdoa, amin. Kejadian pasal 40 ayat 1-23 dengan tema mimpi yang membawa pengharapan dan mimpi yang membawa peringatan. Di dalam Kejadian pasal 40 ini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja bahkan di tengah penderitaan Yusuf yang saat itu ia berada di dalam penjara. Diberikan karunia untuk apa? Untuk menafsir mimpi dua orang pejabat raja. Di dalam ayat 1 dan ayat 2, setelah beberapa waktu dikatakan bahwa kedua orang pelayan raja itu, baik itu pembawa minuman maupun pembuat roti, mereka dihukum karena melupakan kewajiban mereka kepada raja. Lalu mereka ditempatkan bersama dengan Yusuf dalam penjara. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam keadaan kita yang sulit, Tuhan bisa menghadirkan orang-orang yang bisa saling melayani dan menjadi alat pemulihan bagi kita. Hal ini juga mau mengajarkan kita ketika kita berada dalam momen seperti kita berada di dalam penjara oleh karena kesalahan atau kesulitan atau pergumulan himpitan hidup kita. Namun Tuhan dapat menggunakan situasi itu untuk membawa berkat baik bagi diri kita maupun bagi orang yang ada di sekitar kita. Saudara, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, dalam penjara pembawa minuman ini menceritakan mimpinya kepada Yusuf, di mana dikatakan mimpi daripada juru minum ini, dia melihat ada sebuah pohon anggur dengan 3 tunas yang menghasilkan buah. Kemudian buah anggur itu diperas ke dalam cawan raja. Pohon anggur ini melambangkan kehidupan dan berkat di dalam hidup manusia. Sedangkan 3 tunas itu bisa dilihat sebagai simbol pemulihan yang sempurna. Sedangkan pertumbuhan itu berbuah dan diperas, buah anggur itu mengisyaratkan perjalanan dari masa sulit menuju pemulihan dan pengembalian kedudukan. Peran Yusuf dalam penjara, dia menjadi saluran menyampaikan pesan bahwa Tuhan sedang menyiapkan pemulihan bagi orang yang sungguh hidup setia dengan Dia. Saudara, seperti pohon yang menghasilkan buah, setelah melewati masa pertumbuhan, kita pun dipanggil untuk terus bertumbuh dan percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan pemulihan dalam hidup kita, meskipun saat ini kita sedang berada di dalam masa yang sulit. Di dalam ayat 9 sampai ayat 13, pembuat roti itu dia menceritakan mimpinya, di mana ia melihat 3 keranjang roti di atas kepalanya dan burung-burung datang memakannya. Gambaran 3 keranjang, angka 3 itu seringkali melambangkan kesempurnaan. Namun dalam konteks mimpi ini, keranjang di atas kepala menunjukkan suatu penempatan yang sementara, dan pasti burung-burung yang datang memakan roti menggambarkan sesuatu yang diambil atau dihilangkan dari kehidupan juru roti ini. Yusuf menafsirkan mimpi ini sebagai pertanda bahwa pembuat roti akan dihukum dan dipenggal pada hari ketiga. Pesan ini mengandung peringatan tentang akibat dari ketidaksetiaan dan pelanggaran. Jadi dari mimpi juru minum
dan juru roti ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya memberi berkat tetapi juga memperingatkan. Karena itu kita diajak untuk senantiasa memeriksa hati dan hidup kita, memastikan kita belajar dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan. Di dalam ayat 14 sampai ayat 17, Yusuf menegaskan bahwa penafsiran mimpinya bukanlah karena kebijaksanaannya sendiri, melainkan karena Tuhan yang menyatakan maksud mimpi itu. Kerendahan hati Yusuf mengakui bahwa segala kemampuan yang ia miliki itu berasal daripada Tuhan. Hal ini mengajarkan kita bahwa setiap anugerah yang ada di dalam hidup kita sumbernya dari Tuhan. Kita juga melihat pentingnya pembedaan, di mana Yusuf membedakan antara mimpi yang mengandung janji pemulihan bagi juru minum atau pembawa minum, dan mimpi yang berisi peringatan tentang hukuman bagi pembuat roti. Di dalam ayat 18 sampai 23, setelah Yusuf ini dia menceritakan atau menafsir mimpi pembawa minum ini dipulihkan pada posisinya di hadapan raja, sedangkan pembuat roti dihukum sesuai dengan tafsiran Yusuf atau yang ditafsirkan oleh Yusuf. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang luput dari keadilan Tuhan. Setelah juru minum diangkat dan dikembalikan posisinya, tapi ia lupa kepada Yusuf dalam penjara yang sudah menolong dan menafsirkan mimpinya. Yusuf masih bersabar menanti waktu Tuhan agar ia dibebaskan dari dalam penjara. Saudaraku, dari Kejadian pasal 40 ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan setia bekerja di dalam penderitaan kita, itu yang pertama. Yang kedua, dalam setiap mimpi baik yang membawa pengharapan maupun peringatan, tentu dua-duanya terdapat pesan yang harus diperhatikan. Yang ketiga, kita diajak untuk bersikap setia, rendah hati, dan sabar menanti pemulihan atau perubahan sesuai rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin sabdanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah dari kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan bagi kami semua melalui kisah Yusuf dalam Kejadian pasal 40 ini. Ajar kami untuk melihat situasi sebagai bagian dari rencana-Mu yang indah atas hidup kami. Berikanlah kami kesabaran, menunggu pemulihan dan kebijaksanaan untuk menggunakan setiap karunia yang Tuhan berikan demi memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.